dari Semarang. Oke, Pastor Ali silakan. Ya, dari Miri. Ya, silakan Pastor. Ya. Suaranya belum dengar, Pastor. Ya, oke. Belum dengar, Pastor. Oke. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, shalom Pak Jarod. Ya, shalom. Selamat berkenalan. Ya, saya punya bukan soalan, tetapi saya apa yang saya tanggap, apa yang saya dapat dari Pak Jarod, saya sungguh diberkati, walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi tetap ketawa. Ya, dan istri pun support. Sebab biasanya kalau ada masalah terjadi dalam keluarga, minta maaf ya pada ibu-ibu. Selalunya ibu ini mereka selalu cerewet, tetapi saya melihat ini ibu istri kepada Pak Jarod sungguh suportif, ya, membantu, ya, menolong, menopang. Bagi saya itu sangat bagus. Sebab ingatkan perjanjian masa pernikahan. Hidup senang susah, tetap mengasihi, dan masih tetap ketawa. Itu yang sangat mendorong saya lah. Walaupun dalam kesusahan, dalam apapun bengkrap itu. Jadi saya sangat terdorong Pak. Dan saya baru lihat YouTube daripada Pak Jarod. Jadi saya sudah subscribe dan saya akan tonton selepas ini. Dan saya akan kongsikan kepada jemaat saya di mana kesaksian keluarga kamu sangat mendorong. Dan kiranya Tuhan memberkati selepas ini dalam pelayanan dan begitu juga pengusahaan. Jadi tetap Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Jangan kecewa, jangan putus asa, tetap bersemangat melayani Tuhan, tetap bersemangat memberi kepada Tuhan yang terbaik. Itu saja daripada saya, Pak Fer. Oke, Pastor Ali, thank you, Pastor. Salam buat jemaat di Miri ya, Pastor. Oke, nanti boleh ditanggapi ya, Pak Jarod ya. Oke, satu terakhir dari Pendeta Musa dari Semarang. Silakan, Pak Pendeta. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Pak Jarod. Malam. Ya, saya mengikuti perjalanan pelayanan Pak Jarod itu sudah ya sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu Ibu Pak Jarod masih diajak ke pelayanan di Gereja Baptis. Dan itu saya sudah mengikuti dan saya sudah banyak baca buku-buku Pak Jarod. Terus sekarang saya di grup Indonesia Bahagia, sehingga saya terus mengikuti, sehingga tidak banyak pertanyaan, tapi saya sangat salut sekali dengan kebangkrutan Pak Jarod. Ini sangat salut sekali. Dengan kebangkrutan Pak Jarod ini betul-betul memberi inspirasi kepada banyak orang. Baik orang yang masih sedang berhasil ataupun orang yang sudah bangkrut dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih Pak Jarod. Saya terus mengikuti Indonesia Bahagianya Pak Jarod. Oke, silakan Pak Jarod, bisa ditanggapi dari dua hamba Tuhan ini, Pak Jarod. Silakan, Pak. Ya, waktu saya bangkrut itu sebenarnya 2019. Tahun ini kami lepas aset untuk menyelesaikan semua kewajiban, dan kongsi saya masih ada semangat untuk usaha baru lagi, di mana saya akan diajak lagi gitu ya. Itu kenapa menjual aset. Nah, terus saya sendiri bagaimana gitu ya? Saya sempat memang Tuhan, saya mau ngapain lagi? Saya sempat kepikir sih mau buka gereja tadinya, tapi saya ingat komitmen saya sudah sering sekali saya di hadapan hamba-hamba Tuhan itu bahwa saya bukan pendeta, saya tidak akan buka gereja, saya akan melayani semua gereja. Saya akan jadi hamba Tuhan buat semua gereja. Lalu saya bangkrut, mosok mau buka gereja, gitu ya. Memang ada juga jemaat yang mendukung. Udah Tuhan berarti izinkan Pak Jarod bangkrut, ini berarti saatnya full time buka gereja. Saya akan dukung Bapak, saya akan jadi jemaat Bapak, akan jadi diakan Bapak, saya akan jadi majelis Bapak. Itu ada yang mendukung gitu. Jadi Pak, saya sempat bingung juga, tapi akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau betul-betul saya kayak dibuntu semuanya nggak bisa hidup, ya mungkin memang saatnya buka gereja. Terus makanya saya coba ngelukis itu. Ya, loh, kok laku gitu. Oh, Tuhan pelihara saya. Saya hanya bilang begini, Tuhan,
anak-anak saya udah diberkati semuanya, jadi saya nggak pusing soal mereka. Tapi saya juga nggak mau jadi pengemisnya anak-anak, hidup dari anak-anak kira-kira gitu. Saya butuh makan cuma suami istri berdua sajalah kira-kira gitu. Jadi ya kalau kebetulan Tuhan bisa bikin saya itu kayak itu tiap minggu laku gitu ya. Berarti itu saya nggak jadi buka gereja. Tapi saya bertanya sama Tuhan, terus berarti saya ngapain dong gitu kan? Nah Tuhan dorong saya itu, makanya tadi yang Pak Musa katakan dari Semarang bahwa mengikuti WA grup saya waktu nggak bangkrut dulu nggak punya WA group, nggak punya karena emang nggak sempet kan. Jadi mulai bangkrut itu bahkan mulai baru tahun ini ketika mulai bergumul, melukis atau buka gereja. Jadi mulai tahun ini saya baru mulai buka WA group namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Orang-orang saya tawari kalau mau belajar keluarga, ini grup saya gitu ya. Sekarang udah 13 grup, ya kali 200 ya cukup banyak berarti ya. Udah berapa ribu tuh gitu ya. Tapi terus malah lagi sekarang ekoenzim. Jadi saya cerita bukan soal pelayanan karena ekoenzim itu nirlaba dan nggak ada hubungannya sama rohani, tapi membuat cairan yang bisa untuk desinfektan, bisa untuk ngepel, bisa untuk obat luka. Ini yang malah sekarang sudah 40 grup. Anggotanya dari Aceh sampai Papua, dari Ustadz, pendeta sampai Buddha, bahkan ada yang dari Kanada, dari Eropa, Australia, punya semua jaringan saya selama ini saya gerakkan untuk membuat ekoenzim, kerjasama dengan Palang Merah. Nah, tiba-tiba saya sekarang ini sibuk lagi, baik itu untuk jemaat ataupun untuk semua agama dalam gerakan-gerakan kemasyarakatan. Sekarang ini lagi udah 6 grup ya, ini sudah ya 6 grup untuk WA grup pertanian. Dulu kan saya kuliah di IPB dan selama ini kan nggak kepake gitu ilmunya, lebih banyak khotbah. Tuhan bangkitkan saya lagi untuk petani-petani ditolong dengan cara bertani yang baik ya, secara organik dan menggunakan pupuk yang bisa dibuat sendiri. Jadi ngajari mereka bikin pupuk sendiri. Dan pupuknya ajaib banget ya, namanya ekoenzim ini gitu ya. Dan sekarang sudah 6 kali 250. Itu udah 1.500 orang bergabung. Dan masih terus banyak yang minta gabung, tapi saya kewalahan untuk, karena setiap grup itu ada sekitar 10 mentor. Jadi ada yang sarjana agronomi, ada yang tanah, ada yang mikrobiologi, yang saya kumpulkan dari teman-teman IPB dulu waktu kuliah pelayanan bareng-bareng untuk membina para petani ini gitu. Nah, jadi apa yang saya dapatkan? Ketika Tuhan mengizinkan saya bangkrut, pasti juga dengan sebuah tujuan. Nah, saya selalu mencari panggilan baru. Tuhan, apa panggilan Tuhan saya sekarang dan ke depan? Saya nggak boleh berbangga atau berkajang dengan masa lalu dan hidup di masa lalu. Saya mesti hidup ke depan. Dan saya mulai tetap tidak boleh saya mengingkari yang pernah saya janjikan, dalam arti komitmen bahwa saya tidak akan buka gereja gitu ya. Kan banyak kadang-kadang orang udah berjanji begitu akhirnya buka gereja, lalu ada pendeta yang kepahitan dengan persekutuan karena udah janji, karena janji nggak buka gereja, ya persekutuan ada kebaktian, jemaatnya dikirimlah biar diberkati gitu. Berubah jadi gereja gitu kan. Nah, itu kan kasus-kasus yang membuat akhirnya banyak orang juga hubungannya nggak baik. Nah, saya bergumul juga hal begitu. Lah, mosok saya juga ikut-ikut begitu. Tapi terus apa yang harus saya lakukan Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan bawa saya dalam pelayanan-pelayanan yang baru. Jadi tetap Tuhan itu pasti punya rencana di balik sebuah kejadian itu ada hal yang baru. Nah, itu juga yang membuat saya tadi kalau yang dari Malaysia ya saya berterima kasih bisa ketemu ya gara-gara ini kan juga saya terus terang dulu sebelum bangkrut ya melayani cukup banyak, 1 bulan bisa 30 kali khotbah gitu ya. Setelah bangkrut dan gara-gara pandemi kan malah bisa 40-50 kali. Kan via Zoom kan. Tadi aja jam 4 itu dengan Sydney. Makanya tadi saya login-nya agak terlambat. Jam 4 sampai jam 6. Wah, ada tanya jawab juga. Wah, molor gitu ya. Berjam 7 baru selesai. Tadi dengan Sydney. Selesai Australia Sydney, langsung nyambung di sini. Zaman dulu kan nggak bisa. Dulu kalau paginya di Bandung, mana bisa sorenya di Singapura. Atau sorenya Surabaya. Sekarang ini gara-gara pandemi, paginya di Bandung, siangnya Surabaya, malamnya Australia. Waduh, bisa. Nah, itu juga sebuah pengalaman baru yang Tuhan, dulu sudah luas sih pelayanannya, tapi sekarang lebih luas lagi. Jadi, baik bangkrutnya ataupun pandeminya ya. Pandemi ini ya memang kita semuanya bermasalah, kena masalah. Tapi ada kejadian-kejadian ajaib yang lewat pandemi ini kita dipertemukan, pelayanannya diperluas. Jadi,
itulah yang membuat saya tetap bisa bersyukur bahwa dalam segala keadaan ini kita masih bisa menemukan banyak keajaiban ya yang Tuhan izinkan juga. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, ya sangat diberkati. Pak Tantolio, halo Pak.